Analisa untuk Sol USD minggu depan tanggal 6 sampai 10 Juli 2026. Bias arah bullish, draw on liquidity di 4220.71, tapi tujuan utama mestinya ke 4382.38. Jadi ini untuk di follow up apakah 4220.71 menahan pergerakan harga naik atau tembus. Invalidasi terhadap bias arah bullish kalau daily candle close di bawah 4044.28. Nah, untuk intraday hari Senin, skenario 1, Asia Session akan naik, bergerak naik, harga akan langsung menembus 4220.71 dengan candle 4 jamnya. Gua harapkan akan menutup sebagai tanda bullish, mengkonfirmasi bias arah bullish kita di atas 4220.71, tapi ini apabila menggunakan broker forex.com, karena setiap broker candle 4 jamnya beda-beda. Probabilitas skenario 1 ini kalau menurut gua 80%. Nah, yang skenario kedua, harga gagal melanjutkan kenaikannya di Asia Session dan dia akan berbalik turun untuk retest level yang terakhir ditembus di sekitar 4100-4089. Tapi ini probabilitasnya kecil. Berhubung retention span pemirsa sangat singkat, maka gua kasih ini di awal. Bagi yang sudah tidak mau menonton lanjut silahkan keluar. Abis ini baru gua akan masuk ke analisa. Jadi kita mulai dari time frame 1 bulan dulu bahkan. Di time frame 1 bulan ini kita ada, time frame 3 bulan malah. Time frame 3 bulan ini kita ada harga naik, menciptakan fair value gap bullish. Terakhir di sini harga turun retest dan sejauh ini bertahan di atas consequent encroachment daripada fair value gap bullish 3 bulan ini. Kelihatan di sini dia mentaati atau respect garis tengah yang putus-putus. Body candle-nya masih belum berhasil menutup di bawah consequent encroachment-nya. Nah, lanjut kita turun time frame weekly. Di time frame weekly, di area order block fair value gap bullish 3 bulan, itu ada fair value gap bullish 1 minggu, dan ada juga nanti kalau kita turun time frame 1 hari. Jadi area ini nested 3 time frame besar, ada PD array bullish. Nah, seperti dalam analisa sebelumnya, gue udah bilang di sini ada potensi kemungkinan terjadinya manipulasi bullish. Dia candle range high ini di wick sweep, kemudian gagal naik, kemudian candle range low, candle ini di sweep juga, gagal turun, dan di time frame intraday kita sudah mendapatkan konfirmasi breakup. Di time frame daily minggu lalu juga kita sudah mendapatkan konfirmasi awal breakup. Nah, kita turun time frame daily. Jadi ini ramai sekali di bawah sini. Nested 3 time frame besar sekali lagi. Time frame 3 bulan, time frame 1 minggu, dan time frame daily. Banyak sekali bullish PD array. Ini terakhir dia mengambil yang paling bawah 41.04. Oh, belum. Jadi dia belum mengambil yang paling bawah. Nggak apa-apa. Gua akan biarkan aja itu di situ sebagai ilustrasi aja. Terus kemudian apa yang sudah terjadi sejauh ini di time frame 1 hari, dia sudah break up bearish value gap ini. Dan dia juga sudah break up resistance ini. Sudah terbentuk change in state of delivery time frame daily bullish ya. Juga di sini ada fair value gap bearish lagi yang di disrespect, di break up.
Jadi berdasarkan ini semua, kita bullish untuk minggu depan, dan arahnya itu kalau menurut analisa gua minimal ke sini. Ini nanti untuk dilihat. Oh, oke. Ini kita bicara konfirmasi yang sudah kita dapat sejauh ini. Nanti di akhir video gua akan bicara soal narasi higher time frame gua. Nah, sekarang kita ukur dengan Fibonacci. Jadi kalau dalam trending market, itu harga harusnya mencapai ini, area target kedua, baru dia retrace. Jadi ini yang ideal. Harga itu harusnya mencapai TP2 dulu. Jadi di sini kalau kalian lihat nih ada 1.6, 1.7, 1.8, 2.6, 2.7, 2.8 dan paling atas ini TP3. 4.23, 4.7, 4.8. In teori harusnya harga itu mencapai TP2 dulu baru retrace. Jadi ini harusnya di distribusi naik nih. Itu kalau dari segi Fibonacci, pengukuran Fibonacci. Nah, area TP2 ini bertepatan dengan yang tadi udah kita bahas di awal. 4382 kurang lebih. Ini yang garis kuning. 4382 ya, garis kuning. Sebentar. Ini kalian nggak lihat, kayaknya kepotong karena layar gue lebih lebar daripada video resolution yang gue upload. Jadi gue nggak bisa zoom in menggunakan Windows Zoom Magnifier. Tapi di sini nih 4382 ini yang garis kuning ini. Buy side liquidity daily. Nah, ini kalau menggunakan teori Fibonacci, pengukuran Fibonacci. Kalau nanti di akhir video gue akan jelasin satu lagi konsep, yaitu quarterly theory, di mana kita mempunyai naratif berdasarkan yearly quarters 2026. Sekarang kita lanjut dulu membahas konfirmasi apa lagi yang sudah kita peroleh di time frame intraday. Ini time frame daily, kita sekarang turun time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam, itu harga sudah dalam perjalanan naiknya, dia sudah disrespect bearish value gap ini, paling bawah. Ini di break up. Ya, ini sudah di break up. Di break ke atas. Jelek banget gambar. Ya pokoknya ini ya sudah di break up. Ini awal sekali nih. Nah, kemudian selanjutnya dia juga sudah CISD terhadap resistance ini. Sudah di break up juga. Satu jam itu. Oke, nah ini kita nggak perlu. Kemudian di sini ada reclaimed fair value gap 4 jam. Ini di break up oleh candle ini, sekaligus menciptakan change in set of delivery bullish, membentuk order block time frame 4 jam.
harga kembali retest order block bullish dan mentaati reclaim fair value gap bullish ini. Sekali lagi akan gue magnify. Jadi lihat betapa body candle itu mentaati garis putus-putus yang merupakan konsekuensi encroachment reclaim fair value gap 4 jamnya. Kemudian dia lanjut naik, break up lagi level selanjutnya. Di sini ada yet another reclaim bullish fair value gap 4 jam. Dia break up. Di sini dia sempat retest dan sekali lagi mentaati konsekuensi encroachment atau garis tengahnya. Body candle-nya bertahan di atas konsekuensi encroachment-nya, closing-nya. Kemudian lanjut naik, break up lagi. Nah, di sini CISD, di sini market structure shift. Tapi ini internal ya, karena buy side liquidity yang benarnya itu yang di sini. Tapi di sini dia sudah internal market structure shift. Garis kuning ini. Kemudian dia turun, dia break up lagi, break up ini. Bearish fair value gap 4 jam, di break up, kemudian berubah menjadi inversion fair value gap, di retest, di respect, kemudian lanjut naik. Baru di sini dia market structure shift yang sesungguhnya. Di candle ini, body break. Nah, jadi semuanya sejauh ini, yang terakhir juga hari Jumat kemarin, ini ada reclaim fair value gap 4 jam. Ini ditaati ya, jadi udah di break up, harga masih sejauh ini mentaati fair value gap yang paling atas ini. Reclaim fair value gap paling atas. Body candle-nya semua masih mentaati consequent encroachment-nya. Nggak ada yang closing di bawah garis putus-putus biru itu. Nah, berdasarkan ini, gue punya high probability prediction bahwa besok Asia session harga akan lanjut naik. Oke, sekarang kita bicara soal naratif. Jadi kita bicara dulu soal mulai dari bawah naik ke atas. Jadi bukan top down tapi down up karena kita terakhir membahas soal intraday confirmation. Jadi selain bahwa di sini harga sedang uptrend dan selalu mentaati bullish PD array, dan di sini ada bullish PD array berupa reclaim fair value gap bullish 4 jam. Juga gue kenapa berpikir bahwa besok itu harga Asia akan langsung lanjut naik adalah karena ini perlu, nggak boleh di breakdown lagi. Ya bukannya nggak boleh dalam arti kata invalidasi trend, karena dia bisa aja disrespect PD array bullish ini di time frame intraday untuk manipulasi. Tapi berdasarkan weekly profile itu dari teori quarterly teori ICT. Nah, di dalam quarterly teori harga itu dibagi menjadi XAMD atau AMDX. AMD-nya adalah accumulation manipulation distribution, X-nya itu adalah continuation atau pullback. Ini gue jadi setengah ngajarin nih, makanya ini bagi yang berminat aja. Yang poin-poin penting tadi level-level udah di awal sekali dari video ini. Tapi ya balik lagi, jadi kalau hari Senin itu bukannya tidak mungkin, dalam market apa aja mungkin, tapi kemungkinannya kecil di hari Senin itu terjadi manipulasi. Nah, apalagi ini kalau turun time frame 1 jam, ini udah terjadi manipulasi bullish. Jadi dalam harga sideways ini dia sudah mengambil
buy side dan sell side liquidity, dan di sini walaupun belum CISD, tapi dia sudah internal CISD. CISD sebenarnya di resistance ini di atas harus di break up, tapi di sini dia ada menciptakan internal CISD, gue sebutnya itu udah di break up oleh candle ini, menciptakan bullish engulfing candle 1 jam di dalam reclaim value gap bullish 4 jam mentaati consequent encroachment-nya. Jadi di hari Senin besok gua prediksi akan terjadi X atau continuation, maka Asia session gue pikir, gue percaya harga akan langsung lanjut naik minimal ke liquidity pool 4 jam yang garis biru dan kuning atas. Oke. Itu kita bicara weekly profile. Nah, sekarang kita naik time frame 1 hari. Di dalam time frame 1 hari, ini juga belum out of the woods. Ada nggak kemungkinan harga itu retrace? Ini karena dia sudah break, ya kan, udah menciptakan CISD, mungkin nggak harga tuh turun ke sini? Mungkin, tapi kalau menurut gue sih kemungkinannya kecil. Bukannya nggak mungkin, mungkin aja. Jadi Senin, Selasa, Seninnya akumulasi, Selasanya manipulasi lagi turun, baru Rabunya distribusi lanjut naik. Itu bisa aja. Dan di awal juga gue udah kasih bahwa itu ada kemungkinan itu terjadi. Tapi kalau gue sih balik lagi, berdasarkan karakter market gold, gue mau lihat dia ada momentum kekuatan naik. Jadi hari Senin itu, nah ini kita, kenapa gue berpikir begitu, bukan hanya berdasarkan karakter marketnya aja, tapi juga naik ke time frame weekly, kita bicara yearly quarter. Yearly quarter itu, naratif gue adalah quarter 1 akumulasi, quarter 2 manipulasi Judas ke bawah atau bullish, masuk mengejar ini, draw on liquidity-nya adalah area nested fair value gap 3 time frame besar, 3 bulan, 1 minggu, dan 1 hari. Menciptakan bullish manipulation di sini, dan untuk quarter 3 harusnya ekspansi naik atau distribusi bullish. Nah, di awal quarter 3, sesi 1 dari quarter 3 itu 3 minggu pertama, karena 1 quarter itu 12 minggu dibagi 4. Itu kalau dia di sini lemah kenaikannya, dia di time frame daily-nya retest dulu area yang CISD itu udah di break. Kalau dia retest dulu ke sini, bertele-tele baru naik, itu kurang baik. Jadi kalau gue sih gue pengen lihat, karena ini setelah manipulasi butuh konfirmasi up. Kalau dia di sini udah manipulasi kemudian dia akumulasi lagi, nggak ada gerakan naiknya, ini bullish skenario-nya jadi meragukan. Jadi kalau menurut gua nih, probabilitas besarnya adalah akumulasi, manipulasi, langsung kekuatan naik, mensahkan manipulasi bullish ini. Karena ini sampai sejauh ini time frame weekly ini masih potential bullish manipulation, belum confirm. Confirmnya nanti kalau ini di break up CISD ini, time frame weekly. Nah, jadi panjang lebar intinya adalah sesi 1 dari quarter 3, gue mau lihat X atau reversal. 3 minggu pertama nih harga bergerak naik, break CISD level ini, mengkonfirmasi untuk 3 bulan selanjutnya harga akan lanjut naik. Oke. Jadi
Dalam video ini gue udah kasih pengajaran sedikit, walaupun sudah cukup advance, tapi at least gue berusaha untuk memberi manfaat lebih kepada kalian. Dan di awal juga gue udah kasih bias arah. Gue udah kasih bias arah dan gue udah kasih level-level yang menjadi invalidation maupun draw on liquidity. 4382 ini bukan berarti harga akan mentok di situ dan kemudian lanjut turun. Ini adalah draw on liquidity short term, weekly lah. Ini bisa ditembus dan lanjut naik, bisa. Tapi kita mau ikutin pergerakan harga step by step. Pertama yang kita mau lihat adalah intraday liquidity pool di 4220.71, baru kemudian di 4382 yang merupakan TP2 dari pengukuran Fibonacci time frame daily. Sekian aja video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan penyampaian gue cukup bisa dimengerti.